dari kayak lagi ya kelas pagi kemarin ya. Jadi dari dua buah transistor bipolar dengan jenis yang berlawanan berbeda. Satu NPN ini warnanya keluar, ini PNP. Ini dia pemberian satu daya positif ya, karena dia emiternya yang diberikan. Sedangkan ini apa emiter yang NPN dia malah dua yang kita harapkan dia outputnya ya membuat daya yang besar dengan sinus yang tidak lancar. Tapi transistor bipolar dioda itu dia jika ada tegangan belum tentu langsung ada arus. Dia akan ada arus setelah ada tegangan masuk di basis itu lebih besar daripada 0,7 dari MP. Karena dia lebih besar daripada tegangan junctionnya, threshold ya, dari VBE-nya kalau transistor. Di bawah ini tidak ada arus, karena tegangan sudah ada, sehingga nanti antara yang ke atas ini adalah potasinya ya, dengan waktu yang di sini itu akan terjadi lag tertinggal. Harusnya di sini dia nyambung ya. Tapi tegangan dari 0 sampai 0,6 0,7 itu tidak ada arus. Ini tidak ada arus di sini. Itu kan ya, atasnya adalah tegangan keduanya. Sehingga nanti terjadi lag seperti ini. Nah, langsung ya, karena masing-masing ini ada tegangan yang itu yang bagian atasnya terus ambil garis beban di bawah kemarin ya. Di mendekati sini dia kerjanya bukan tengah seperti kelas A, kelas B yang di sini. Nah, ini maksimal jadinya kan. Kalau kelas A kan separuh, bagi dua, separuh positif atau negatif, ini positif saja. Nah, tapi dia tidak bisa pas di 0 di sini karena dia ada tegangan di bawah 0,7 harusnya apa atasnya sudah ada. Jika akan terjadi distorsi namanya ya. Nah, distorsi daripada gelombang output 0,7 ini. Nah, kalau di FET tidak ada seperti ini, karena dia apapun harusnya dia akan tegangan diberikan positif ya, sama juga balik juga. Jadi dia akan langsung bipolar ada tegangan threshold atau tegangan arus tegangan sudah ada arus 0,7 baru dia ada mulai kebalikannya. Sehingga outputnya akan dapat seperti ini. Seperti distorsi. Perpindahan ya dari
PN ke PNP, dari PNP ke PN ke gelombang B. Ya, pasti. Tidak seperti ideal yang kita inginkan. Kan rusak. Itu baru akan diperbaiki lagi dengan menaikkan ini. Harus isinya itu bukan 0 bawah sini. Tidak akan itu. Ada mirip ya kelas A sebenarnya, cuma kelas A yang mendekati cut off ya. Untuk membuat supaya nanti dia pada saat kan di sini kan yang disebut dengan distorsi perpindahan dari transistor Q1 ke ini dari sini, dari Q2 ke Q1. Q2 ini satu ke Q2 ini. Ini Q1 ke Q2. Ada selalu ada yang disebut tinggal ya. Itu dia tidak langsung bisa kita buat ideal yang seperti kita inginkan. Makanya nanti muncul transistor kelas AB. A-nya apa? Nah, ini A-nya kalau tidak di A itu kan garis beban ya, dia di garis beban, bukan di cut off, bukan di saturasi ya. Itu kan. Cuman hanya sedikit. Kelas B-nya di sini. Makanya kelas AB. Nah, inilah yang diinginkan. Jadi untuk menghilangkan distorsi konstruktor tadi, supaya dia tidak cacat, jadi dia gelombang positif dengan gelombang negatif langsung ketemu di tidak ada lagi yang tertinggal kosong dulu ya. Jadi bias majunya sedikit ya, dinaikkan untuk setiap dioda emitter. Dua emitternya ini berarti titiknya sedikit di atas out. Ini tidak seperti kelas A ya. Ini bagian atasnya. Ini seperti kelas A, itu sedikit ya. Untuk menghilangkan ini tadi, supaya ini langsung ketemu ya, gelombang positif dengan gelombang negatif. Nah, dia jadi sinus yang full ya, tanpa cacat. Jadi dikasih sedikit ke atas. Jadi ICQ-nya itu adalah 1 sampai untuk mendapatkan yang baru nih ya, titik ini, kira dia 1 sampai 5% daripada isi saturasi. Nah, ini sudah cukup untuk menghilangkan konsumtor, tidak sebab. Jadi dia kalau umpamanya ininya 10 miliampere umpamanya gitu kan, tapi kira-kira salah 0,01 mili, 0,05 Kalau yang kelas A, B, kelas B tadi sini kan, benar-benar safety-nya 0. Seperti ini. Dinaikkan, hilangkan. Ada gelombang positif dan negatif yang disebut nanti clippingnya itu ya. Ini ya kelas AB tadi. Kelas AB itu bias maju ya sedikit, potensinya lebih besar dari 100. Jadi geser ya ke atas ini. Kapasitor akan melakukan lebih dari setengah tegangan junction tadi. Jadi, sudah kelas B itu tidak ada ya, tidak perlu. Makanya operasi ini disebut kelas AB. Nah, sebenarnya kelas B yang sedikit dimodifikasi. Yang sedikit dimodifikasi itu disebut kelas A. Sehingga ya didefinisikan sebagai sudut konduksinya kalau kelas A kan 140, sedangkan kelas B-nya 160 di antara 180 dan 300. Kelas AB ya. Nah, banyak juga yang menyebut ini kelas B. Karena dia memang sangat dekat ke
D-nya daripada ke A-nya. Mana disebut di kelas A karena dia di garis beban di atas cut off ya. Makanya kelas itu sebenarnya yang sudah dimodifikasi. Menurut gaya untuk ini kan tulis saturasi. VCE dibagi dengan RL, ini VCE sama dengan VCE ya, nah, ini harus maksimalnya tadi itu daya. MPP kuadrat dibagi 40 RL. Itu daya ya. Jadi kita ringkasan keseluruhan ke bawah. Ini dia input ya, input NPN, PNP, PN, PNP, akan dibalik ini ya. Nanti sedikit atas B atau kelas AB. Pasti udah benar dia mungkin ini ada distorsi. Itu adalah untuk membuat supaya maksimal daripada daya. Tapi kita bisa membuat dua buah transistor yang berlawanan atau sebuah komplemennya ya. Karakteristik sama tetapi berlawanan, satu NPN, satu PNP. Itu dia satu kanal N, satu kanal P. Di beberapa persamaan yang digunakan. Ini sama dengan kemarin, penguat dayanya, tapi daya output dibagi dengan daya. Kemudian daya output AC, ini dari kemarin kan, outnya ini, kuadrat dibagi dengan 8 RL. Jadi kalau dia bagi 8 RL ini, berarti dia adalah peak ya, puncak. Nah, RS dibagi dengan RL. RL ini dari sisi output, berarti dia 4 RL, kalau dari sisi input adalah Z step ya, itu dari sisi puncak. Dan daya output maksimum dan juga kemarin titik yang sama. Titik output ya. Ini daya DC pada saat belum ada sinyal AC yang masuk. DCC dikali IDC. IDC itu kan adalah ada dua di operator kemarin sama dengan apa namanya bias ya, bias. Kemudian efisiensi daya yang dihasilkan. Daya output tadi dibagi ke daya DC. Bagi dengan daya DC. Tidak kita bahas kemarin ya untuk kelas ya kelas A ya. Common emitter sama common collector. Belajar kemarin nih, bahas ketika sebuah sinyal input hadir, diskusi transistor menjadi tidak signifikan. Tidak transistor tergantung seberapa banyak garis beban AC digunakan. Garis beban AC ya, ada penguatan AC. Tapi penguatan AC tidak akan terjadi jika tegangan di sini sudah nggak ada ya. Karena dia mengaktifkan transistor sebagai sebagai penguat ya. Sehingga nanti disipasi daya yang diserap oleh transistor maksimalnya masing-masing transistor kan tadi ada NPN sama PNP kan, kelas AB tersebut juga kelas B. NPP kuadrat tegangan puncak berarti dia adalah peak tegangan peaknya ya, bagi dengan tegangan kecil. Kecil kalau common emitter adalah R kolektor paralel dengan kan common kolektornya, common emitter kolektor.
boleh. Daya diodanya, disipasi dayanya, ATP kuadrat dibagi dengan 40 RC. RC itu paralel antara kolektor dan beban. Nah, daya maksimal ketika tegangan output puncak ke puncak atau ATP tadi adalah 63% dari ATP. Jadi lebih besar daripada kelas A kemarin ya. Kecil ya. Jadi untuk pada kasus yang terjelek gitu ya, resistor di penguat push pull berarti dia ada dua kan, NPN dan PNP ya. Dan yang kelas AB-nya ya, yang kelas B yang sedikit dimodifikasi ya, harus memiliki terapi daya setidaknya misalnya karena terjeleknya ini minimal 40 daripada yang tidak beban. Kita ambil contohnya. Di rangkaian gambar 419. Ini ada resistor yang variabel ya, yang bisa diatur ya. Di R2-nya sisi input, sisi basis ya, untuk NPN ataupun PNP ya. Bisa. Nah, berapa tadi disebut data resistor dan daya maksimum, dan berapa resistor maksimum daya disipasi daya ya pada saat DC, dan berapa daya maksimum ini tadi ya. Jika R2 ini dapat ya inputnya ya. Di tegangan puncak maksimumnya MPP-nya jadi adalah pada saat sama dengan krisis. Nah, kalau di cut out berarti dia cut off ya, tegangan maksimum puncak ke puncak. Jika posisinya 20 volt ya 20 volt maksimum. Kemudian disipasi daya maksimum berapa ya? MPP produk dibagi 40 RR. R beban. Ini tadi maksimum yang mungkin terjadi ya. Jadi 20 volt produk dibagi dengan 40 kali RL, RL-nya berapa? Nah, disipasi daya maksimum adalah 1,25 watt. Enggak watt ya, lebih lagi seperti yang kemarin ya. Kemudian daya output maksimumnya, output itu sama kemarin ya, adalah MPP produk maksimum peak to peak. Puncak ke puncak maksimumnya, tegang puncak ke puncak maksimumnya dibagi dengan 8 volt, kodrat, V-nya kodrat ya, tadi 64 volt. Ini adalah 20 volt, jadi 400 dibagi dengan 16. Kodrat I kodrat R kodrat dibagi ohm, dapatnya I kodrat R dengan daya. Nah, inilah daya yang dihasilkan maksimum yang kemungkinan terjadi pada saat output puncak ke puncaknya itu sama dengan resistensnya. Kalau ininya turun ya otomatisnya dua saja ininya kita tarik ya. Nah inilah sebenarnya yang untuk penguat daya ya. Sini sebenarnya yang kita inginkan.
Ya, ada satu contoh lagi ini. Sebelum kita masuk ke bagian filter, karena sebagian di bawahnya nanti udah ada di filter sebagian. Makanya nggak saya bahas. Nah, rangkaiannya tadi, ya, nomor 19 tadi. Di KR2 tadi ini, tadi kan sebagai output doang ya, dengan ini ya. R2-nya kan belum ditulis tadi. Jika R2 ini ada 15 ohm, nah, berapa efisiensinya? Efisiensi kita nanti ada arus DC kan, yang kita cari. Berapa efisiensinya? Sama dengan yang kemarin. Bedanya di sini dia adalah untuk ini saja. RL tadi ya. Daya, disipasi dayanya. Yang lain sama ya. Nah, berapa dia? Nah, ini kan belum kita hitung efisiensinya ya. Pada saat 15 ohm, efisiensi yang dihasilkan, ini dia lebih besar. Jadi kita cari dulu arus DC-nya ya. DC sama dengan yang kemarin ya. Yang kemarin hanya satu transistor. Jadi arus bias dulu. Jadi arus yang lewat itu melewati 3R. R1, R2, R3 ya. Dari VCC ya. VCC-nya. Dia melewati arus biasnya lewat R1, R2, dan R3. Nah, dia mau ke basis ini dan ke basis ini ya. Jadi VCC dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Di mana R2-nya adalah 15 ohm. Ya, oke. Satu bias ya, IDC-nya gabungan. 20 volt dibagi 100 ohm ditambah 15 ohm ditambah 100. Tapi 20 dibagi dengan 215. Kurang 0,1. 0,09. Kalau nggak ada 15-nya tadi menjadi dia hanya 0,1 ampere. Kemudian tadi harus saturasi jenuhnya ya. Ini berbeda dengan apa namanya satu jenuhnya VCEQ-nya daripada kelas A ya di atas. Bagi RL. Sedikit berbeda. Itu VCEQ-nya ya. Di VCC per 2, 20 volt, VCC-nya dibagi 2 tepat 10 volt. Isi saturasinya, yang tadi VCEQ dibagi dengan RL. Ini berbeda ya dengan kelas A. Resistance kelas A adalah VCC dibagi RC tambah RE, tentunya VC dibagi RE untuk kelas common collector ya. Ini dia VCEQ, di mana VCEQ-nya adalah VCC dibagi VCC dibagi 2. Tadi ada di atas tadi ya. Apa isi saturasinya ya. VCEQ 10 volt ini VCC dibagi 2 dapat 1,2 ampere. Sehingga nanti arus rata-ratanya ini ya, adalah isi saturasi dibagi dengan satu siklus ya, 3,14 satu gelombang gitu ya rata-ratanya. Jadi kan ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu, ada yang minus, makanya rata-rata. Karena 1,2 dibagi 3,14, tepatnya 0,39. Nah, arus totalnya tadi adalah di atas tadi adalah arus bias ditambah dengan arus rata-rata. Ini kemarin ya. Dapatnya adalah 0,09 ampere ditambah 0,39 ampere
0,49 setengah ya. Ini sama dengan karena di transistor ini ya, pada saat DC sama dengan daya input DC adalah VDC, VCC dikali IDC. Karena VCC-nya tadi 20 volt dikali dengan arus ini tadi, ya, efisiensi cuma adalah Pout maksimal dibagi dengan daya DC ya. DC-nya adalah MPP kuadrat dibagi 8L, ini tadi 20 volt, ini RL-nya ada 8, 625, hingga distribusi dayanya adalah Pout 625 dibagi dengan daya DC. 100%. 6,25 watt dibagi 9,8. Sama dengan pernyataan di atas tadi. Di rata-ratanya sekitar segitu. 0,63. 63%. Maksimum yang terjadi. Maksimum yang terjadi ya. Saat ininya sama dengan VCC. Jadi itu adalah yang maksimum yang terjadi. Nah, biasanya dia di bawah situ ya, pada kenyataannya ya. Pembiasan, artinya pemberian catu daya ya. Yang satu transistor itu lebih mudah ya. Jadi sulit untuk merancang penguat kelas AB adalah untuk menyiapkan titik I-nya yang stabil di dekat cut off kelas A ya. Berarti dia garis di bawah garis paling bawah garis beban. Ya, cuma di sini sedikit di atasnya itu yang bisa membuat dia stabil. Geser dikit dia cut off nanti. Bawa kalau dia ke titik cut off lagi dia berarti dia akan cacat lagi kan. Jadi distorsi. Nah, ini yang bisa karena dia hanya sedikit di atas titik cut off. Geser sedikit ke bawah udah titik cut off dia akan cacat. Karena dia gelombang positif dengan gelombang negatif itu terjadi delay semacam delay gitu ya. Rating tadi ya. Dan terlambat. Sehingga dia kenapa? Karena tegangan harus belum ada di bawah 0,7 volt. Ya, 0,7 baru dia ada tegangan. Ini ya buat tipe bias pembagi tegangan. Ini dua PBE ya. PBE transistor pertama, PBE transistor kedua, MPN dan pembagi tegangan kan. Satu ini nih ground di sini. Inilah bentuk bias pembagi tegangan voltage divider line. Ini dua transistor gitu ya. Ini biasa kita gunakan ya. Nah, ground di sini nih MPN. Ground ini PCC ya. Bawah. Ini satu daya maju ya. Emitter ini dikasih. Nah, kolektor dikasih positif dia tidak akan terjadi. Dia harus negatif. Ada dua transistor. Nah, ini yang contohnya yang karakteristiknya mirip ya. Betanya beda, HIE-nya beda, HIE-nya beda, OE-nya beda gitu ya. Karena N39 MPN-nya PN-nya 390. Kan? Itu kelas AB. Nah, ini yang AB ini yang enggak, cuman dia cacat. Antara gelombang positif dan negatif tidak langsung nyambung. Jadi dia harus komplementer atau komplement lawannya gitu ya dengan karakteristik yang sama. Jadi kurva PBE-nya yang mirip kan. Ini ya. Nah, kayak Pak Yoda.
dari peringkat atau rate maksimumnya dan sebagainya. Ya. Jadi betanya hampir sama, HIE-nya hampir sama. Gitu ya. Kalau dia jauh beda nanti ya beda penguat umpamanya. Nanti dia penguatan berbeda nanti gelombang positif dan negatifnya beda puncak ketinggian. Makanya satu tingginya hanya 5 volt, yang di bawahnya lebih kecil berarti 3 volt, itu berarti dia sinyal akan rusak. Jadi harus ratingnya juga sama, tapi dayanya apa? Betanya juga harus mirip-mirip. Nah, contohnya yang lawannya nih ya. WA 3904 itu dia sebenarnya TNT. Jadi kurva PBE-nya itu di dasar kita sudah kita bahas ya. Itu mirip dengan kurva itu beda ya. Kita pastinya ada untuk membuat itu AB. Nah, ini yang salahnya tadi kan menghindari distorsi crossover. Hanya untuk kelas A, B saja itu lebih mudah kan. Tapi dia harus titik kerjanya sedikit digeser di atas titik cut off. Tapi harus stabil. Jadi kan, kalau stabil nanti turun ke bawah dia udah akan distorsi lagi sama dengan gamer. Kita akan mengatakan titiknya sedikit di atas titik cut off. PBE dan di suatu antara 0,7 atau ya. Masalah utamanya adalah harus kolektor ini sangat sensitif terhadap tempat PBE. Karena dia kecil ya. Pasifnya tadi bahwa peningkatan 60 milivolt dengan 0,06 volt. Dengan kenaikan 0,6 volt menghasilkan 10 kali banyak arus kuota ini ya, tapi volt lebih banyak dari arus kuota. Jadi akan diperlukan sebuah resistor yang dapat disesuaikan atau diatur. Jadi yang variabel tadi ya. Tadi yang contoh tadi yang bisa kita atur ini. Supaya titik kerjanya geser ke bawah dia akan ke atas. Geser ke atas dia juga akan cacat juga ya, jauh-jauh ya. Yang dikurangi. Ya, nah, karena dia transistor kan tetap itu ya besarannya mau diputar pokoknya naik ya udah segitu aja dia. Nah, untuk masalah suhu kan perubahan kemarin penguat arus di situ ada beberapa kan. Salah satunya suhu. Makin panas dia akan menaikkan betanya kan. Nah, awal-awal kita bahas kan juga tapi transistor yang bisa diatur tadi itu masalah suhu dia tidak bisa. Jadi dia nanti pada suka mana? Ingat transistor ini dia juga nanti akan panas, makanya biasanya nanti ditambahkan dari dingin. Jadi juga akan berubah dia di atas utama. Ini yang gambar yang dulu awal-awal perubahan harus cepat, perubahan harus bisa gitu kan. Dan perubahan suhu atau itu besar penguatan akan sinyal output akan berubah. Kerja tadi bisa kita atur, sedangkan suhu dan dibuat pendingin. Ya, nanti dia titik kerjanya tidak stabil jadi ada peningkatan faktor 10 tadi daripada
Jadi ini bisa merusak, terlalu panas ya. Saya nanti perlukan cing. Nah, kompensasinya itu biasanya ditambahkan nanti joda di depannya. R tadi, R2. Kecil. PPE kan ini 1,0,7. Supaya ada arus ke sini dia bukan tendangannya lebih besar dari kali 2 PPE. Dari sisi pada sisi input ya. Nah, di situ dia nanti hasil. Contohnya biaran bias dari joda tadi. Apa harus diam atau ini salah satu yang perubahan daripada transistor yang diam, posisi karena panas, kemudian perubahan kita walaupun transistor ini diganti, ya, itu biasanya sama. Apa yang dihasilkan? Bias, basis tadi, itu ukuran 2 PPE, ini joda ya. Oh, sama ya. Volt 1,4 itu sama juga diingat lagi 1,4 waktu kemarin resistornya juga 2 ya, semua Darlington dengan transistor langsung ya, transistor bukan transistor Darlington, transistornya kita susun pada 1,43 ya, 2 tidak seperti ini, itu dia transistor. Ini langsung PN emitter pertama langsung masuk ke basis kedua. Lihat lagi semua common kolektor yang terlibat kan joda input dia bukan pada sisi bukan pada sisi basis. Yang biasa adalah sisi dikurangi biasanya kan sisi dikurangi PBE ya dengan R. R1 yang sama. Dia harus sama. Dia harus baik kan ini harus biasanya kan nanti isi saturasinya ya SPP dibagi dengan L, kemudian arus rata-ratanya ya dibagi dengan I rata-rata ya. Sehingga arus fungsinya adalah arus bias ketiga daya input DC-nya sama dengan tadi ya, ini kan pada saat DC ini posisi dikali ya 20 kan. Kemudian daya output maksimumnya P. Saat ini maksimum terjadi ya sama dengan VCC tadi ini kan. Jadi 20 volt kan dibagi 8 mendapatkan 5 watt. Ya, nampak efisiensinya nanti adalah RO dibagi dengan ini ya 5 watt dibagi dengan 6,78 persen. Kita ganti
dia ini dengan dioda. Tadi dia R sendiri ya, hanya 63%. Nah, itulah sebenarnya yang bahan daripada penguat daya. Di sini kita bawahnya nanti karena dia ada frekuensi ya itu sangat sebab nanti akan kita bahas sendiri di filter nanti. LC, tanki istilahnya ya. Juga kalau kita sempat masuk ke oscillator itu juga ada menghasilkan frekuensi untuk filter banyak kasih. Itu materi kita habis bab 4 ini, nanti kita masuk ke 5 filter. Nah, filter itu cukup banyak karena dia pertama dia ada 2 jenis, filter aktif dan filter pasif. Masing-masing filter itu terdiri dari banyak jenis juga. Ada yang low pass filter, high pass filter, filter, band stop filter. Masing-masing ada juga yang lebih dari satu order. Ada banyak ya. Jadi pertumbuhannya bisa lebih dari 3 kali. Kita akan menggambarkan di mana kita yang diperbolehkan. Ya, akan kita bahas sedikit setelah sholat maghrib ya. Kita istirahat dulu ya. Sudah ada di Google Classroom ya. Saya share ininya ya. Ya kalian, tapi cari yang awal-awal ya karena dia bagian bawah gitu ya. Karena itu enggak saya hapus. Nah, ini ya, kita semilok ini kamu download nanti di Google Classroom masing-masing. Yang kelas B juga ada, kelas A ada ya. Bentuknya seperti apa? Ini dia. Ini bentuknya seperti ini. Apa kata semilok? Karena nanti dia ketika itu dia tidak linear semuanya. Ini untuk amplitudonya linear. Kotak pertama saya gedein dikit ya. Dengan kotak keduanya itu jaraknya sama. Yang ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya nanti. Nah, sininya sama nih, dia ke bawahnya sama, jaraknya sama. Kalau sini umpamanya 1, sini 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini satu kotak biasanya ada yang dibesarkan ya. Nah, lihat dulu saya besarin lagi kelihatan. Jadi satu kelompoknya biasanya ada agak ditebal, nah, ini kan tebalin ya. Jaraknya ke sama di bawah. Kemudian di sini 1 nih, sini 2, 3 ya. Jadi 1 ke 2 jarak 3 ke 2 jaraknya 1. 2 ke 1 jaraknya 1. Nah, 5. Mungkin 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ini 6 Pak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 ke 5 jaraknya 1. 5 ke 4 jaraknya 1. 4 ke 3 jaraknya 1. Itu yang untuk amplitudonya nanti. Bilangan biasa. Ini bilang log tidak. Ini 1 log. Tepatnya 0 ya kalau kita ini yang desimal. 2 log. Jaraknya nih ya. 2 ke 3. Log 3 ini nih. Jarak 3 log dengan 2 log jaraknya makin kecil. 4 ke 3 makin kecil. Ini saya lihatin besarnya kalau di Excel ya. Kalau yang bilang biasanya sama. 1, 2, 2 dengan 1 jaraknya sama. 3 dengan 2 jaraknya sama. 4 dengan 5 jaraknya enggak. Ini ke sini dengan ini ke sini beda. Padahal ininya jarak 1 kan. 3, 2 kan 1 selisihnya. 2, 1 selisihnya juga 1. 4 ke 5 selisihnya. Tapi jaraknya beda. 4 ke 5 dengan 5 ke 4 dengan 4 ke 3 beda. Beda lagi dengan 3 ke 2, selisihnya kan 1 kan. 3 ke 2 selisihnya 1. 4 ke 3 selisihnya 1, tapi jaraknya berbeda. Ini yang dalam log. Maka kenapa kita memerlukan kertas sambil, kenapa? Ini ada juga log-log ya. Ininya log, ininya log. Ada juga keperluannya. Tapi untuk filter dia semi log namanya. Yang horizontalnya yang datar dia adalah untuk nanti frekuensi, dia dalam log. Sedangkan ini penguatan nanti yang vertikal. Jadi makanya diperlukan kertas namanya similog. Ada juga dari keperluannya log, berarti similog. Berarti sama. Di sini 1 dengan 2-nya berbeda, dengan 3 dengan 2. Ini besarnya berapa selisihnya? Di sini kan hanya jaraknya aja ya. Kelihatan kan? Ini lebih panjang daripada ini.
Ini jaraknya juga 1 ke 4 lebih panjang. Apalagi nanti 9 ke 10. Dibandingkan dengan 1 dengan 2. 9 ke 10 jaraknya 1. 1 ke 2 jaraknya juga 1. Selisihnya 1. Tapi jaraknya ini berbeda. Ini sama sampai di sini disebut 1 dekade. Jika di sini 1 hertz, ini nanti 10. Jika di sini 100 hertz, berarti ini 1000 hertz. Dan 1 dekade namanya tekanannya. Dari angka 1 ketemu angka 1 lagi. Tapi antara angka 1 dengan 2 dengan 3, selisihnya masih 1 kan, tetapi dia jarak berbeda. Ini besarnya berapa? Ini saya tampilkan di Excel ya. Apa kita menggunakan nanti semilog. Semilog ya. Saya sebutkan, ya kan? Ini bilangan biasa. 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. 10. Jarak antara selisih antara 1 dan 2 bilangan biasa ini bilangannya 1. 2 dengan 3 juga selisihnya 1. 3 dengan 4 selisihnya semuanya 1. Antara bilangan berikutnya ya, umpamanya yang pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat sampai 9 ke 10 jarak selisihnya 1 semua. Nah, ini yang log 1 0. Nanti ini tidak boleh min ya, kalau min ya error nanti. Jadi dia besarnya harus positif. Nanti penguatannya itu dalam positif nantinya. Kemudian log 2 ini. Log 3 sampai nanti log 10 1. Kalau log bulat 5 tuh. Log 10, log 1 0, log 10 1, log 100 2, 1003 itu enak. Tapi kalau ini harus dicari dari tabel log atau nanti ada software ya, atau menggunakan Excel minimal ya. Kenapa? Kan ini besarnya masing-masing nih. Log 1 nih, log 2 0,3, log 4 log 2 0,3, log 3 0,47, log 4 0,6, ini makin besar kan? Tapi dia 1. Tapi selisihnya ya antara log 0 dengan antara log 2 dengan log 1 selisihnya 0,3. Ya kan? 2 dengan 3 ini selisihnya ke 1 kan, tapi lognya berbeda. Log 3 dengan 2 selisihnya lebih turun. 0,3 nanti ini 0,17, 0,18 ya. Ini turun lagi antara log 4 dengan makin kecil ke bawah nih. Ini 1,7, ini 1,2. Ini 0,9. Ini 0,87 lah ya. 0,6, 0,5. Terus kecil ke bawah. Nah, ini di 1 dekade. Nanti kembali lagi. Nah, ini kenapa kita menggunakan kata semilog? Karena antara 1 dengan 2 tidak beda. 2 dengan 3 jaraknya berbeda. Makanya nanti ada filter namanya frekuensi tengah atau frekuensi center, itu bukan antara apa namanya, umpamanya 1 sampai 10 tengahnya 1 sampai 11, 0 sampai 10 ya, tengahnya 5 gitu ya. Ini tidak 5. Dia. Ini kan bilangan ini 5 ya. Nah, ini tadi nanti frekuensi kenapa dia? Karena jarak 1 dengan 2 berbeda. 3 kalau sini kan besar nih. Ini kecil kan? Angka ininya sama, jaraknya 5, 5. Ini 5, ini 5, tetapi lognya berbeda. Makanya frekuensi tengah itu nanti dia tidak, kalau di kertas semilog tidak persis di tengah. Tapi jumlahnya di tengah gitu ya. Nah, ada seperti itu. Nah, ini dia kertas semilog kembalikan. Apa ini penting nanti ya. Kalau ini kita nggak bisa menggambarkan namanya respon frekuensi ya. Kapan itu dia masih diterima frekuensi. Kapan frekuensi tersebut sudah ditolak. Nah, filter kan sifatnya menyaring. Nah, filter ya. Kita kan saringan, tapis. Saringan. Jadi yang disaring ini adalah frekuensi. Jadi frekuensi yang diterima itu frekuensi yang kita butuhkan. Ini ya. Jadi frekuensi tengahnya ini dari 1 sampai 10 ini frekuensi tengah di mana? Bukan. 5 di sini kan, nggak tengah. Nah, ini kita di sini. Nah, ada perhitungannya nanti ya, di sini dia 3 lebih. Artinya 1 ke 10 ke 5. Enggak, dia di sini sebenarnya. Kenapa? Log 1, log 2, log 3 jadi berbeda. Nah, ini kesininya nanti untuk frekuensi, kesininya nanti untuk penguatan. Nah, penguatannya nanti ini diperlukan kalau filternya adalah filter aktif. Kalau filter pasif pasti dia penguatannya di sininya 0 ya. Sedikit di bawah minus nanti ininya. dB dalam dB. Ini dalam dB nanti. Penguatannya dibuat dalam dB. Sedangkan ini frekuensi dalam hertz. Nah, makanya nanti ada minus. Tapi dia outputnya lebih rendah daripada input. Dalam desibel dia itu adalah minus.
Jika outputnya lebih besar daripada input, maka dia dalam DCB-nya nanti dia adalah positif. Jika input dan outputnya sama, berarti nanti dB-nya 0. Nah, itu yang sama yang lebih itu adalah berarti dia adalah rangkaian aktif. Hanya rangkaian aktif yang membuat output itu lebih besar daripada input. Rangkaian pasif, jangankan lebih besar, sama saja tidak mungkin terjadi. Pasti outputnya lebih kecil daripada input. Jadi kita bahas itu. Hanya ini agak banyak nanti ininya ya. Sekarang kita filter secara umum dulu kita bahas. Nanti baru kita masuk ke depan. Ya, filter. Saya masuk dulu ke filter pasif filter ini dulu ya. Nanti baru filter secara umum dulu. Jadi pada bagian ini nanti kita akan membahas ada 5 dasar. Ada 4 yang ini ya. Low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan stop filter. Nanti ada lagi disebut all pass filter. Dia sebenarnya bukan filter, kalau semua frekuensi terima kok, teman dia beda. Nanti dia geser fasa. Geser fasa kan kita juga sudah ada dari transistor terbalik fasa gitu kan. Bisa, tapi dia dengan filter all pass filter tersebut fasanya bisa bergeser, tetapi amplitudenya tetap. Nah, kalau dengan tempat filter itu amplitudenya dia akan berubah, bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini dia bedanya. Kenapa disebut filter? Sebenarnya dia hanya menggeser fasa, tetapi dengan amplitude tetap. Hanya disebut 5 dasar. Padahal dia hanya 4 yang benar-benar filter. Low, lewat yang frekuensi di bawah cut off lewat, di atasnya di stop. High, di bawah frekuensi cut off yang di stop, di atasnya yang dilewatkan. Kemudian band, berarti ada antara frekuensi cut off rendah dengan frekuensi cut off tinggi yang diterima. Di bawah frekuensi cut off rendah ditolak, di atas frekuensi cut off ditolak. Yang tinggi ditolak. Kalau tadi kan hanya satu, di bawah saja yang ditolak atau di atas saja ya. Sedangkan band stop kebalikannya. Yang di bawah frekuensi cut off rendah diterima, di atas frekuensi cut off tinggi juga diterima. Di antaranya yang di bawah. Nah, itu biasanya untuk pembatas nanti ya antara band pass filter suatu frekuensi tertentu dengan yang lainnya supaya tidak terjadi interferensi. Makanya band stop itu dibuat sekecil mungkin karena adalah daerah-daerah yang tidak dipakai. Yang dipakai itu ngapain buat besar-besar gitu kan. Yang penting dia nanti tidak terjadi interferensi. Kalau terjadi interferensi nanti dia saling mengganggu. Hanya dia menggunakan band stop. Dan diperlukan itu band yang lebarnya adalah frekuensi band pass. Kita gunakan. Nah, cuma karena frekuensi terbatas itu semakin besar itu akan biaya atau mahal gitu ya. Nah, ini yang ideal. Nah, nanti adalah filter aktif dan pasif ya. Kita mulai dari yang pasif. Ini yang ideal nih. Ideal itu yang sama waktu dioda gitu ya. Dioda ideal. Jadi jika ada tegangan berarti ada arus. Ternyata kan enggak. Nah, kata pertama lurus, ada juga ada tegangan, tapi dia ada juga air yang miring juga ya kan. Nah, jadi seperti juga ideal itu dia seperti bata ya, kotak gitu ya. Pokoknya langsung stop, langsung diizinkan gitu ya. Nah, gitu seperti itu karena dia nanti terdiri dari komponen RLC ya. Jadi dia pasti ada waktu jeda, terutama untuk kapasitor ya kan. Sehingga dia tidak bisa seperti digital 0 langsung 1 langsung 0 gitu ya. Seperti clock nggak bisa. Dia ada waktunya, makanya ada kemiringannya itu. Semakin miring, semakin rendah ordernya dia akan semakin miring. Artinya apa? Tapi dia daerah yang kita itu kan lebih besar. Yang idealnya nih, bro. Jadi baru masing-masing filter tadi. Nah, mungkin agak timbul riak dan tadi ini adalah jika ordernya lebih dari 1. Untuk membuat dia supaya mendekati brick wall ini atau kotak begini ya, seperti bata itu, ordernya harus tinggi. Nah, order lebih dari 1 saja akan meningkat. Meningkatnya apa? Yang tadinya harus sudah diblok itu frekuensi dia masih diloloskan. Atau sebaliknya, yang sudah diterima dia masih diblok. Nah, tapi frekuensinya bergeser. Order-order yang besar. Ini kenapa yang bertingkat kita buat. Nanti kita masuk dulu ke teori umum daripada filter ya. Ada filter aktif dan filter pasif. Ya, hampir semua telekomunikasi itu menggunakan filter ya. Karena kalau tidak nanti repot semua frekuensinya
saling mengganggu nanti. Jadi informasi yang kita inginkan tidak dapat. Seperti frekuensi A dengan frekuensi B berbeda frekuensinya kan. Nah, di antara frekuensi berbeda itu yang nanti digunakan filter band stop ya, supaya tidak saling mengganggu di perbatasan frekuensi. Yang dipakai masing-masing itu adalah frekuensinya, bandwidth-nya masing-masing daripada televisi atau radio atau seluler ya, atau penggunaan yang lainnya seperti radar dan sebagainya ya. Satelit itu juga frekuensi. Tapi teraktif filter pasif. Yang filter aktif, filter pasif itu dia hanya terdiri dari tekanan pasif juga, tekanan R, C, dan L. Atau itu ya, RC atau RL. Dia menggunakan frekuensi di atas 1 MHz. Tidak mempunyai penguatan ya, namanya pasif ya. Outputnya lebih kecil daripada input. Makanya nanti dia dalam dB-nya dia masih di bawah 0 ya, minus. Sulit ditolak. Ya kan, filter aktif sama. Ini dibuat juga dari resistor kapasitor, tapi ditambah dengan penguat out-amp ya. Nah, ini yang banyak digunakan untuk frekuensi yang sedikit di bawah 1 MHz, mempunyai penguatan daya lebih mudah untuk ditolak. Jadi filter fungsinya ya untuk menyaring ya, sinyal yang kita inginkan mana yang kita tolak. Ini yang ideal tadi dia. Low pass filter ya, frekuensi. Nah, ideal seperti kotak gitu kan. Yang dari frekuensi dari 0 ya nanti di atas sedikit ya. Karena kan ada frekuensi. Sampai batas frekuensi cut off ini diterima. Tiba-tiba langsung ditutup. Nah, ini yang nggak bisa kalau di nggak bisa. Seperti digital ya, langsung tutup langsung. Nah, dia ada kemiringan. Semakin tajam dia sudutnya semakin kecil, berarti ordernya makin tinggi. Membuat dia semakin susah. Karena frekuensi cut off ini bisa bergeser-geser. Ada timbul riak segala macam bisa bergeser. Ideal ya. Di bawah ini disebut passband frekuensi yang diterima. Ini yang ditolak. Di atas frekuensi cut off langsung. Jadi tidak seperti ini ya. Nanti ada. Kemudian frekuensi lolos atas. Kebalikannya ya. Yang tadinya diterima sekarang ditolak. Yang tadinya ditolak sekarang diterima. Itu band pass, high pass filter. Frekuensi di atas frekuensi cut off lah yang di. Ini tadi yang itu tadi makanya saya lewatkan tadi untuk mendapatkannya ada tadi itu dia membuat frekuensi ini tadi ya, maksudnya frekuensi. Nah, makanya saya langsung ke sini. Passband. Kebalikannya tadi kan, kalau yang tadi low pass yang diterimanya terbatas ya, dari 0 sampai segini kan tidak ada batasnya. Yang ditolaknya nggak ada batas. Ini pokoknya pasti ada batas ke bawah dong. Berapapun besar pasti ada. Yang ditolaknya tidak ada batas. Sedangkan high pass filter kebalikannya. Yang ditolaknya ada batasnya dari frekuensi ini sampai 0 ya. Yang diterimanya pokoknya dari frekuensi ini sampai berapapun dia diterima. Kemudian gabungan dari kedua ini, di mana frekuensi rendahnya itu digunakan dulu high pass filter, frekuensi yang tingginya nanti digunakan low pass filter, itu tidak semua seperti itu untuk filter pasif bisa disebut band pass filter. Daerah yang diterimanya ada batasnya, batas 1, batas 2. Tadi kan batas 0 aja tadi kan, batas 1, batas 2. Ini frekuensi cut off rendah, frekuensi cut off. Ini deh kalau kita potong sini berarti ini high pass filter kan, frekuensi cut off rendah. Jadi band pass filter ini bisa dibuat, bisa ya, berarti tidak semua, bisa dibuat dari high pass filter dengan low pass filter. Di mana high pass filternya frekuensinya harus lebih rendah daripada low pass filter. Kalau kembali dia menjadi band stop nanti. Nah, ini ya, band pass filter. Ini yang ideal ya, langsung ditolak, tiba-tiba habis langsung tutup. Nah, tapi tidak seperti itu. Nah, disinilah atenuasinya tadi penguatan terbesar yang di band pass itu. Ini juga. Inilah atenuasi terbesar. Tapi dia nggak lurus, ini ada. Nah, begini. Makanya kenapa kita perlukan petasan glock itu ya. Ini juga atenuasi terbesarnya. Tapi dia tidak lurus, dia ada miring sini kecil ya, sampai di sini baru tajam. Itu juga ya, sini penguatannya dari sini. Nah, baru miring tipis turun. Di frekuensi yang tajam turun. Nah, kalau ini ada 2. Ya. Jadi band pass filter
berarti otomatis dia adalah filter orde 2. Kenapa? Nah, disebut orde itu nanti adalah berapa banyak komponen reaktifnya di dalam rangkaian. Kalau di sini kan cukup satu bisa, ya. Ada satu ya bisa. C-nya bisa satu, A-nya bisa satu, ini juga bisa. Tetapi band pass tidak bisa, karena dia perlu dua. Di sini untuk low high-nya satu, untuk low-nya satu, berarti dia langsung high pass filter orde 2. Karena komponen reaktifnya, disebut komponen reaktif itu adalah L atau lilitan dan kapasitor atau C. Ini ada L atau C nya, langsung minimal 2, orde 2. Nah, tapi karena dia masing-masing satu, dia tidak saling membuat riak. Nanti kalau riak, dia kalau satu ini, pokoknya low-nya itu, high-nya sendiri 2, itu C-nya, atau L-nya. Atau low sendiri 2, itu baru mengakibatkan pergeseran frekuensi. Dia akan mengurangi sudutnya akan makin sempit. Tetapi dia frekuensinya bergeser. Nanti gimana caranya nanti? Bandwidth-nya. Jadi, lebar bandwidth adalah frekuensi tinggi dikurang frekuensi rendah. Bahwa kali sini tadi 1000, ini 100, berarti 1000 dikurang 1, 900. Ya. Contohnya, sikat off-nya 4,5 dan berarti dia 10 kilo lah bandwidth-nya. Ini dia frekuensi pusat tadi. Nah, ada dua nanti ya untuk yang jalur lebar dan jalur sempit. Rata geometrik ya. Dia tidak dapat dia, umpamanya ya ini nanti ya ada dua frekuensi nanti ada contoh. Frekuensi 300 dengan 3.300, berapa frekuensi tengahnya? 900. Kalau ini rata-rata kan 3.000 tambah 300 kan 3.600 dibagi 2, 1.800 harusnya kan tengah-tengahnya. Ini enggak. Karena apa tadi? Dia dalam rok. Nah, 1.000. Padahal 3.000 dengan 300, 3.600. 3.600 bagi 2, 3.000 aja 900 kan? 1.800. Tengahnya harusnya tidak. Frekuensinya adalah 900. Karena apa tadi? Ini tadi. Nah, ini umpamanya 3.000 ya, ini 3.000 kan? Ini 300 jaraknya. Ini tengahnya 900. Bukan 1.800. 1.800 kan sini. Sini ya. 1.800 kan di sini. 1.500 bukan sini kan. Dia di sini 900. Ini ya, 300 sini. 3.000 sini 1 dekade kan. Ini 300, katakan ini 100 ya. 100, 200, 300, ini 1.000. Nah, masuk sini bukan 1.100. Ya, ini adalah 1.000, berarti ini 2.000, ini 3.000 ya. 1 dekade ini 1.000. Di atasnya lagi 10.000 langsung. Bukan 1.100 ya. Itu tidak linear. Ini dia. 3.000 dari 300 katanya 900. Ini tengah. Nah, kalau kita linear kan 3.300, 1.800 ini. Nah, jarak sini kan dekat. Nah, ke 1.800 dekat. Ini jauh. Nah, sama kalau ini kan ini ke sini dengan ke sini sama. Nah, itu dia nanti untuk setengah tadi ya. Tuh. Ini reaknya nanti dari frekuensinya dibagi. Nanti key-nya berbeda antara jalur sempit dan jalur lebar. Ini memang nanti banyak dipergunakan anak Telkom. Nah, itu dulu kita ini kan sebelum kita masuk ke itu ya. Ketika key-nya rendah ya, rata-ratanya yang lebih besar dari 10, berarti dia jalur sempit. Nah, kenapa jalur sempit ini bagi 2? Nah, ini kan yang kita bilang tadi, 3.300 bagi 2. Nah, ini kan jalur lebar, jauh kan? Tapi kalau jalurnya sempit ini, umpamanya di sini. Nah, ini dengan di sini, nah, ini bagi 2 juga nggak terlalu kelihatan gitu loh. Sempit kan umpamanya di sini. Hanya 1,9 dengan 10 umpamanya. 8 dengan 9. Ini kan dibagi 2 juga nggak kelihatan. Tapi kalau ini 300 dengan 3.000 itu jauh. Itu lebar kan? Dia menggunakan akar F1 dikali F2. Sedangkan kalau jalur sempit dia bisa digunakan, boleh juga kita gunakan akar tadi, tapi dia nggak jauh beda. Nggak jauh beda antara 8 tambah 9 bagi 2 atau
akar 8, katakan 8 kilo ya, dengan akar 9 di 8 kali 9 diakarkan. Itu hampir sama dengan 8 tambah 9 bagi 2. Di dalam ininya ya. Nah, di berapa? Yang di jalur sempit, ini jalur sempit. Digunakan jalur sempit, boleh kita gunakan. Tapi boleh nggak ini tadi? Ini akan lebih detail lagi. Tapi selisihnya tipis. Nah, waktu kita di penguat ya, kita menggunakan ideal saja umpamanya arus E-nya PBB dikurang PBE dibagi dengan RT. Itu dia hampir sama hasilnya dengan yang sebenarnya adalah PBB dikurang PBE dibagi RE ditambah dengan RB, di mana RB adalah R1 per R2 dibagi dengan beta. Itu hampir sama hasilnya kan? Nah, ini juga boleh aja. Tapi kan lebih mudah kita kalau jalan sempit cepat. Tidak. Kalau ini nggak salah. Tapi selisihnya itu sangat kecil, makanya mudah. Terus ya. Yang tadi. Setengah dengan ini kan 10 sisinya, sempit kan? Katanya pada 5. Nah, kalau kita gunakan akar tadi ini jauh, hasilnya nggak beda. Coba saya ini kan. 450 kilo dengan 40. Hasilnya ya. Yang itu dulu. Rata-rata dulu lah. F0 yang biasa sama dengan F1 ditambah F2 dibagi 2 ya. Satunya lagi nanti F0-nya sama dengan akar ya. Karena sebuah SQRT aja. SQRT dari F1 dikali F2. Nah, F1 dikali F2 ya. Kita buktikan. Nggak jauh beda hasilnya. Kenapa? Kalau yang jalurnya sempit ya tadi 450 kilo ya. 450 benar ya 450 kilo dengan 460 ya. Saja dulu biar nggak salah. 450 kilo ya. Jadi di teknik itu seperti itu. Ada hal-hal yang mudah ya, ngapain dipersulit gitu ya. 150 ribu ya, kilo itu 23 dikali 450 3.000 dibagi 2. Ini ditambah ya, atas ditambah bawah dikali ya. Begitu tambah. Berarti kalau ini dijadikan kilo bagi 1000. Banyak 55 ya. Kilo AZ. Nah, ini tadi akar. SQRT daripada 450.000 terus 23 dikali 460.000. Ini kita jadikan juga dalam kilo. Kita bagi 1000. Lihat sisinya. 455 nih, 454,9. Nah, ini kan sama jalur sempit. Tapi jangan gunakan jalur lebar. Nah, kita ambil contohnya jalur lebar tadi ya. Kita gunakan yang di atas. Ini tadi dia 300 Hz dengan 3.300. 300 dengan 3.300. Ya di sininya nanti ya. Ini saya copy dulu. Nah, yang 300 dulu. 300 di 300 ditambah 3.300 ya. Bagi 2. 3.000 benar. 3.300 ya.
dapatnya 1.800. Harusnya dia 900-an ya. Jauh selisihnya kan. SIRT daripada 300 dikali 3.300. 995 tadi kan. Kalau yang ini tadi 4, ini berapa dia? 450 kilo dengan ini. Nah, kita lihat di sininya. Ini. Jaraknya beda kan. 1.800 dengan 900. Atau mendekat 995 ya. Jauh. Berkali lipat. Ini kan selisihnya tipis. Ini kita lihat tadi kan yang ini ya. Ini tadi tengah-tengah, bukan 1.800. Kalau ini 4, berapa tadi dia? 450 dengan 460. Coba kita lihat. 450 dengan 460. Sangat dekat. Kita ambil katakan ini kilonya. Ini adalah 460 tadi ya. 460, 400 kilo nih. 100 kilo 500. Jadi 450-nya di sini, 460-nya di sini. Nah, bagi 2 dengan ini kan sama. Di bawah ini semua kan, 460 di sini, 450 di sini, 460 di sini kan. Kita ini dibagi 2 juga sama. Tapi kalau tadi kan tidak, ini 300, ini 3.000. Kalau 1.800 jadi sini. Nah, jarak ini segini cuma. Jarak ini segini. Jarak ini jauh. Nah, kalau ini kan 460 dengan ini ya sama. Makanya kenapa jalur filter frekuensi jalur lebar dengan jalur sempit itu dibedakan untuk perhitungannya. Tidak perlu kita menggunakan, tapi boleh nggak gunakan ini? Boleh, hasilnya nggak beda. Ini kita buktikan tadi kan, hasilnya tidak jauh beda. Jadi kalau jalur sempit kita gunakan perhitungan akar F1 kali F2. Ini bawah. Hasilnya ini 455-nya, 45. Kalau dibulatkan juga 455. Tapi kalau jalur lebar, ya. Yang satu 1.800 dapatnya 900 sampai separuh ya. Jadi jauh. Yang benar ini. Nah ini, yang benar sebenarnya ini juga. Ini kan digunakan ini kan jangan selisihnya ya. Tipis sih. Tuh, gitu kan. Sampai jam 7 ya kita tutup dulu ya sampai di sini. Nanti gimana filter masing-masing. Makanya ini diambil ya. Kertas semilog ini nanti di kalian download ya, kemudian di print atau di satu nanti di fotokopi karena nanti untuk membuat respon frekuensinya langsung akan saya gambarkan di tidak bisa kita kertas yang biasa kotak-kotak kecil itu nggak bisa karena dia itu kan sama kiri horizontal vertikalnya sama kotak jarak. Ini kan tidak. Ini sama ke atas, ke sininya log. Ini sudah ada sendiri. Kalau kita buat repot nih jarak. Nah, sudah ya. Jadi nanti diambil di Google Classroom ya. Diambil di Google Classroom untuk menggambarkan respon frekuensi daripada filter yang kita buat. Itu gimana? Gimana dia mulai nutupnya gitu ya. Itu dia. Sebentar ininya sambil dulu data hadir ya. Nah, kita tutup ya kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam. Nanti ketemu lagi kita minggu depan.